Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 3-9 November tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52 yang berkata demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita mengenal istilah tahun 1000 SM, berarti 1000 tahun sebelum Masehi. Di dalam bahasa Inggris, BC singkatan dari Before Christ, artinya sebelum Kristus. Lalu dalam bahasa Latin ada istilah AD, singkatan dari Anno Domini, artinya dalam tahun Tuhan kita. Secara sadar atau tidak, kalender kita menunjukkan betapa pentingnya kelahiran Yesus itu. Dengan kelahiran Yesus berarti lahir sebuah sejarah baru, era baru. Bila demikian, betapa hebatnya Yesus itu. Orang Kristiani pasti akan mengatakan, tentu saja. Bagaimana tidak penting, dia kan Tuhan. Namun bukan cuma karena dia Tuhan, Yesus selalu penting. Bagi banyak orang, malah bukan itu sebabnya. Namun sebagai manusia, Yesus juga tidak kalah, bahkan lebih penting. Oleh karena itu, patut dan pantas bila kita berusaha lebih banyak mengetahuinya. Untuk mengetahui sesuatu lebih jelas, kita dapat memakai 2 macam alat, yang satu mikroskop dan yang lain adalah teleskop. Dengan mikroskop, kita dapat mengamati sebuah bagian yang amat kecil dengan amat detail, dan dengan alat inilah kita biasanya berusaha meneropong si manusia Yesus. Kita meneropong dengan serius satu tindakan yang dilakukannya, atau satu kalimat yang diucapkannya, atau bahkan satu kata dengan amat detail dan rincinya. Ini tentu baik dan banyak manfaatnya. Namun kadang-kadang perlu pula kita menelitinya dengan sebuah teleskop. Dengan alat ini kita memang tidak dapat memperoleh gambaran yang amat detail. Habis namanya saja teropong jarak jauh. Akan tetapi yang kita peroleh luar biasa, yaitu penuh panorama menyeluruh yang amat indahnya. Dengan alat inilah kali ini saya mengajak saudara untuk mengenali hidup Yesus.
Aristoteles, si ahli filsafat yang kesohor itu, konon pernah mengatakan setiap kisah itu selalu mempunyai awal, pertengahan, dan akhir. Secara menyeluruh, hidup Yesus juga begitu. Ada saat dia lahir, ada saat dia hidup, dan kemudian ada saat dia mati. William Barclay, si ahli perjanjian baru yang tidak kalah terkenal itu, membagi seluruh hidup Yesus ke dalam 5 babak. Ada babak persiapan, ada babak konflik dan ketegangan, ada babak di mana ia mulai dikenali, tetapi sayangnya mesti berlanjut dengan babak tragedi, walau akhirnya ditutup dengan babak kemenangan yang pasti dan sejati. Mengikuti sistematika Barclay, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk berganti alat lagi. Dengan mikroskop, kita akan meneliti satu bagian tertentu yang telah kita amati dengan teleskop. Bagian tertentu itu adalah bagian yang paling tidak kita kenal, yaitu babak persiapan. Bagian ini adalah bagian yang paling tidak kita kenal karena Alkitab amat sedikit memberi keterangan. Padahal babak ini tidak saja amat menentukan, tetapi juga merupakan yang terpanjang dari seluruh usia Yesus. Saudara bayangkan saja, 30 tahun dari 33 tahun. Satu-satunya yang dikisahkan kepada kita adalah ketika Yesus menginjak usia remaja. Jadi apa boleh buat? Kisah ini saja yang coba kita simak lebih dalam. Saudara-saudara, bagi setiap anak Yahudi, ulang tahun yang ke-12 adalah peristiwa yang paling ditunggu-tunggu. Bukan saja karena ini berarti ia tidak lagi dianggap dan diperlakukan sekedar sebagai anak-anak dan dengan bangga dapat mengatakan, saya sekarang sudah remaja, Pak. Melainkan terutama inilah saatnya Yesus diajak orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah yang pertama kali. Bagi Yesus si remaja desa, Yerusalem saja merupakan daya pikat tersendiri, apalagi Paskah. Nah, mulai dari sini, saya minta saudara memanfaatkan daya imajinasi. Sebab bila kenyataan tidak dapat kita nikmati, apa boleh buat, satu-satunya yang mungkin adalah berimajinasi. Yang saya bayangkan adalah remaja Yesus yang juga sedang penuh dengan semua imajinasi. Imajinasi sebagai bentuk harapan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan. Alangkah menariknya dapat melihat dengan mata kepala sendiri Yerusalem yang selama ini hanya didengar dari cerita orang. Dan ada bait Allah merayakan Paskah. Semua yang diajarkan selama ini akan benar-benar menjadi pengalaman, hikmatnya dan syahdunya. Tuhan tidak lagi cuma disebut-sebut, tetapi dijumpai di sana, di Yerusalem, di bait Allah, di saat Paskah. Akhirnya semua ini memang menjadi kenyataan. Akan tetapi kenyataan itu ternyata mengecewakan, menyakitkan. Imajinasi yang terlampau tinggi memang sering hanya melahirkan kepedihan yang sangat di dalam hati. Di Yerusalem, di bait Allah, di saat Paskah, yang ada cumalah keramaian, tidak ada kehikmatan, tidak ada kesyahduhan, tidak ada Tuhan. Ada rasa gundah yang luar biasa, seperti orang yang menaruh harapan yang begitu besar terhadap gereja, terhadap pendeta, terhadap orang Kristiani lalu kecewa, sebab kenyataan begitu berbeda dari mimpi, karena realitas begitu kontras dengan imajinasi. Si remaja Yesus tidak menyerah. Di sana dia melihat para teolog dan ulama yang paling top sedang berdiskusi dengan asiknya. Dewan Sanhedrin sedang melangsungkan rapat tahunannya. Maka dia berpikir, di situ pasti ada Tuhan. Namun kembali si remaja ini kecewa. Kecewa yang lebih besar lagi. Diskusi itu bukan tidak menarik, tetapi sungguh tidak relevan.
soal-soal kecil menjadi besar, soal-soal besar justru diabaikan. Mereka asik berdebat tentang seberapa jauh orang boleh berjalan di hari Sabat. Apakah kalau berhenti sejenak lalu melanjutkan perjalanan lagi, itu dapat dianggap ia mulai dari nol lagi? Atau dihitung dari perjalanan yang sebelumnya? Juga ketika berjalan memakai barang, namun bagaimana bila orang mesti berjalan memakai tongkat? Hal-hal semacam itu, seperti banyak generasi muda, membuat kecewa si remaja Yesus karena pemimpin-pemimpin agama bersibuk diri dengan hal-hal remeh dan mengabaikan soal-soal yang justru menyangkut masalah hidup dan mati. Banyak remaja yang kecewa memang tidak terlalu istimewa, akan tetapi sikap yang diambil oleh si remaja Yesus waktu dia kecewa sungguh amat perlu kita simak bersama. Kekecewaan yang luar biasa sebab kenyataan begitu jauh dari bayangan tidak membuat si remaja Yesus hanya frustrasi, apalagi misalnya dengan melarikan diri pada hal-hal merusak diri sendiri. Sebaliknya malah melahirkan tekad yang membaja di dalam hati. Tekad seperti yang pernah diucapkan oleh Jenderal MacArthur, "Aku akan kembali." Di Yerusalem, di Bait Allah, di saat Paskah tidak ada Tuhan, namun aku akan kembali. Aku akan kembali dan membawa Tuhan ke sana. Dan dia memang kembali ke Yerusalem, mengobrak-abrik pekarangan Bait Allah supaya Tuhan ada di sana di saat Paskah, bukan cuma keramaian. Dia memang kembali ke Yerusalem walau hanya untuk dianiaya dan kemudian dihukum mati. Akan tetapi dengan kematiannya, dia telah mempertemukan orang dengan Tuhan yang sejati, sungguh sebuah kematian yang agung. Dia akan kembali walau hanya untuk itu. Dia mesti menanti selama 21 tahun. Nah saudara, apa saja yang Yesus lakukan selama 21 tahun itu? Apalagi saudara, bila bukan terus mempersiapkan dan membina diri dan menanti. Untuk sesuatu yang mulia, orang mesti sabar menanti, walau tidak jarang mesti frustrasi. Namun, bukankah melalui menanti itu sebuah tekad sejati diuji? Seperti yang diungkapkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.